Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Perkenalkan, nama saya Novi Suci Amanda Putri dengan NPM 1911050373. Saya berasal dari kelas D, jurusan Pendidikan Matematika, UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan. Apa itu etika lingkungan? Etika lingkungan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan norma dan kaidah moral yang mengatur tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan atau alam semesta, serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku alam. Nah, jadi etika lingkungan adalah kebijakan moral manusia dalam pergaulannya dengan lingkungan yang meliputi benar dan salah. Ada prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, menyayangi semua kehidupan dan lingkungan manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Kemudian, yang kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan juga hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk sumber daya energi. Dan yang keempat, manusia hendaknya memahami bahwa lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan untuk semua makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada beberapa teori yang membahas tentang etika lingkungan. Yang pertama yaitu teori antroposentrisme. Apa itu teori antroposentrisme? Teori antroposentrisme merupakan teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dengan segala kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem. Manusia berhak mengambil kebijakan dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Alam hanya dilihat sebagai objek alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tujuan manusia, serta tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Nilai tertingginya adalah kepentingan manusia, hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapatkan perhatian. Segala sesuatu yang lainnya di alam semesta ini hanya akan mendapatkan nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Nah, teori yang kedua yaitu teori biosentrisme. Apa itu teori biosentrisme? Pada teori biosentrisme ini, konsep etika dibatasi pada komunitas yang hidup seperti tumbuhan dan hewan. Nah, teori ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori ini juga mengajarkan manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. Kewajiban ini bersumber pada pertimbangan kehidupan, yaitu sesuatu yang bernilai baik bagi kehidupan manusia maupun makhluk lainnya. Jadi, tidak hanya kewajiban yang bersumber pada manusia terhadap sesama. Teori yang selanjutnya yaitu teori ekosentrisme. Teori ekosentrisme ini berkaitan dengan etika lingkungan yang jauh lebih luas. Berbeda dengan teori biosentrisme sebelumnya, yang hanya berpusat pada kehidupan seluruhnya. Teori ekosentrisme ini justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Mengapa? Sebab secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotik lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup saja, tapi kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga harus berlaku pada semua realitas ekologis. Nah, jadi tiga teori ini merupakan teori etika lingkungan. Yang pertama yaitu antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Teori ini
hanya berfokus pada kepentingan manusia saja. Teori yang kedua yaitu biosentrisme. Teori ini mencakup lebih luas lagi, bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan dan hewan. Teori yang ketiga yaitu ekosentrisme. Teori ini jauh lebih luas lagi daripada teori-teori sebelumnya. Teori ini memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, maupun benda-benda yang tidak hidup atau benda-benda abiotik lainnya yang saling berkaitan satu sama lain. Karena pada teori ekosentrisme ini memandang bahwa tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup saja, tetapi juga kepada makhluk hidup, makhluk yang tidak hidup atau komponen abiotik. Nah, dari ketiga teori ini, maka dapat disimpulkan bahwa etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam. Etika lingkungan juga berbicara mengenai semua relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, atau mungkin dengan alam secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap alam. Pandangan tersebut dibahas dalam 3 model teori etika lingkungan tadi, yaitu teori antroposentrisme, teori biosentrisme, dan juga teori ekosentrisme. Manusia melakukan tindakan sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup. Manusia juga mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat manusia itu sendiri. Tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Kemampuan kita untuk menyadari hal tersebut akan menentukan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dan lingkungan kita. Hal ini memerlukan pembiasaan diri yang dapat membuat kita menyadari hubungan manusia dengan lingkungan. Oleh karena itu, manusia perlu mengambil kebijakan-kebijakan terhadap lingkungan sebagai usaha untuk memperoleh efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Kita sebagai manusia wajib menyadari bahwa kita itu saling terkait dengan lingkungan yang mengitari kita. Kemampuan kita untuk menyadari hal tersebut akan menentukan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dan lingkungan kita. Hal ini memerlukan pembiasaan diri yang dapat membuat kita menyadari bahwa hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, itu dia tadi 3 teori etika lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.